Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-588, di mana video ini dan seterusnya akan menjelaskan tentang standar akreditasi klinik. Di video ini kita akan membahas dulu pendahuluan dari standar akreditasi klinik. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif, yaitu 1. Pelayanan sesuai standar pelayanan kedokteran. Pelayanan yang disediakan dokter merupakan pelayanan medis yang melaksanakan pelayanan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada standar pelayanan kedokteran yang ditetapkan. Pengobatan yang diberikan sesuai kebutuhan, sadar biaya, sadar mutu, berbasis bukti ilmiah atau evidence based. Kemudian yang kedua, pelayanan paripurna atau comprehensive care, yaitu pelayanan yang diberikan bersifat paripurna atau komprehensif, yaitu termasuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit dan proteksi khusus atau preventif, dan spesifik protection, kemudian pengobatan atau kuratif. Termasuk di dalamnya pelayanan kegawat daruratan atau emergency, pencegahan kecacatan atau disability limitation, dan rehabilitasi setelah sakit atau rehabilitation dengan memperhatikan kemampuan sosial serta sesuai dengan mediko-legal dan etika kedokteran. 3. Pelayanan berkesinambungan atau continuum of care. Pelayanan berkesinambungan adalah pelayanan yang tidak terputus, dilaksanakan secara proaktif untuk tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien. Klinik Pratama merupakan klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi. Upaya pelayanan kesehatan di Klinik Pratama meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap. Klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Upaya pelayanan kesehatan di klinik utama meliputi aspek pelayanan medik spesialistik atau pelayanan dasar dan spesialistik. Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan pada klinik dilaksanakan dalam bentuk 1. Pelayanan rawat jalan, yaitu pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap. Kedua, pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap. Pelayanan rawat inap paling lama 5 hari untuk penyakit-penyakit yang sesuai standar pelayanan kedokteran. 3. Pelayanan one day care. Pelayanan rawat sehari atau one day care adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam. 4. Pelayanan home care. Pelayanan rawat rumah atau home care adalah pelayanan pasien dengan kondisi tertentu di rumah. Apabila mobilisasi pasien sulit, pasien lansia dengan penyakit kronis, dan lain sebagainya. Ini untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medis pasca rawat inap. Pasien yang dilayani harus memiliki rekam medis di klinik yang memberikan pelayanan home care. Pelayanan medik dasar yang dilakukan pada pelayanan home care sesuai indikasi medis dan standar pelayanan kedokteran. Pelayanan home care hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di klinik dan
menjadi tanggung jawab penanggung jawab klinik bersangkutan. Berdasarkan data pada tahun 2021, terdapat 11.347 klinik, meliputi klinik pratama dan klinik utama di Indonesia. Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, maka setiap fasilitas kesehatan melaksanakan akreditasi, termasuk klinik pratama dan klinik utama. Adapun tujuannya adalah satu, mendorong klinik untuk menerapkan standar akreditasi dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesinambungan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di klinik. 2. Memberikan acuan bagi klinik dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan akreditasi klinik. Adapun ruang lingkup dari standar akreditasi klinik adalah meliputi gambaran umum, maksud dan tujuan, serta elemen penilaian pada setiap kelompok standar akreditasi klinik. Adapun struktur standar akreditasi itu meliputi satu bab. Bab merupakan pengelompokan standar-standar yang sejenis dan saling berkaitan antara satu dengan standar lainnya. 2. Standar. Standar di dalam standar akreditasi klinik mendefinisikan struktur atau fungsi-fungsi kinerja yang harus ada agar dapat diakreditasi yang ditetapkan sesuai dengan referensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses survei akreditasi, dilakukan penilaian terhadap standar ini. 3. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan menjabarkan makna sepenuhnya dari standar. Maksud dan tujuan akan mendeskripsikan tujuan dari sebuah standar, memberikan penjelasan isi standar secara umum, serta upaya pemenuhan standar. 4. Elemen penilaian. Elemen penilaian atau EP adalah standar yang mengindikasikan apa yang akan dinilai dan diberi nilai atau skor selama proses survei akreditasi di tempat. Elemen penilaian untuk masing-masing standar mengidentifikasikan persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi kepatuhan terhadap standar. Elemen penilaian dimaksudkan untuk memperjelas standar dan membantu klinik memahami standar serta memberi arahan untuk persiapan akreditasi. Kelompok standar akreditasi klinik. Standar akreditasi klinik dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi klinik. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien atau good clinical governance dan upaya menciptakan organisasi klinik yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik atau good corporate governance. Standar akreditasi klinik terdiri atas 3 bab, meliputi bab 1, tata kelola klinik yang terdiri dari standar 1.1 pengorganisasian klinik atau TKK 1, standar 1.2 tata kelola sumber daya manusia atau TKK 2, standar 1.3 tata kelola fasilitas dan keselamatan atau TKK 3, standar 1.4 tata kelola kerjasama atau TKK 4. Selanjutnya bab 2, peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Meliputi standar 2.1 upaya peningkatan mutu keselamatan pasien atau PMKP 1. Standar 2.2 sasaran keselamatan pasien atau PMKP 2. Standar 2.3 pencegahan dan pengendalian infeksi atau PMKP 3. Sekarang kita akan bahas bab 3, yaitu penyelenggaraan kesehatan perseorangan atau PKP. Bab 3 meliputi standar 3.1 yaitu hak pasien dan keluarga atau PKP 1. Standar 3.2 pasien dan keluarga dalam proses asuhan atau PKP 2. Standar 3.3 akses pasien klinik atau PKP 3. Standar 3.4 pengkajian pasien atau PKP 4. Standar 3.5 rencana dan pemberian asuhan atau PKP 5. Standar 3.6 pelayanan promotif dan preventif atau PKP 6. Standar 3.7 pelayanan pasien risiko tinggi dan
penyediaan pelayanan risiko tinggi atau PKP 7. Standar 3.8, pelayanan anestesi dan bedah atau PKP 8. Standar 3.9, pelayanan gizi atau PKP 9. Standar 3.10, pemulangan dan tindak lanjut perawatan atau PKP 10. Standar 3.11, pelayanan rujukan atau PKP 11. Standar 3.12, penyelenggaraan rekam medis atau PKP 12. Standar 3.13, pelayanan laboratorium atau PKP 13. Standar 3.14, pelayanan radiologi atau PKP 14. Standar 3.15, pelayanan kefarmasian atau PKP 15. Secara umum, standar akreditasi klinik ini telah mengakomodir regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam pelayanan klinik, baik klinik pratama maupun klinik utama. Kita lihat di layar video slide yang menjelaskan tentang bab dalam standar akreditasi klinik. Demikianlah Sobat Sehat, di video ini kita telah membahas pendahuluan standar akreditasi klinik. Kita akan bertemu di video 589 untuk membahas bab 1, tata kelola klinik atau TKK, standar 1.1, pengorganisasian klinik atau TKK 1. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat, silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.